Oke guys, balik lagi di opini amatir, opininya Mamat dan Hadir. Altir. Tir, gimana nih Nah, Tir? Kita langsung aja deh. Kita bahas si nah, doi nih, doi berdua nih. langsung, Langsung deh Tir, langsung aja langsung Tir. partai final. Langsung partai final kemarin Tir. Gokil, gokil. Dan yang lebih gokil lagi adalah prediksi lu Nah, akurat banget Tir. Persis akurat, luar biasa, luar biasa, tar, luar tar dulu, biasa. pakai kacamata dulu. Anjay, luar biasa, Tir. Gila, Lu memprediksi itu dua sama, setelah dua sama, lu perpanjangan waktu jadi tiga sama, habis itu penalti penalti-penaltian dan langsung dan Argentina juara. itu akurat banget, Tir. Akurat banget. Lu kalau ikut judi, lu menang banyak sih, Tir. Ah, iya, untungnya gue anak yang alim dan gak ikut judi. Itu Anjay, gua itu memprediksi bukan asal memprediksi. Ya anjay. dong. Apa tuh? Itu emang gua udah pikirin ya kan udah gua analisa jalannya pertandingan seperti apa. Ternyata benar. Eh, Dua sama di menit 90, satu sama di 30 menit dan terjadi penaltian dan apa Argentina yang menang. Dan itu biasanya orang cuma prediksi Prancis, tapi nggak tahu detailnya seperti apa ya kan. Prancis menang, Anjay. Argentina menang. Tapi gue memprediksi dengan detail. Hah? Gila nggak tuh? Eh, tapi Ter, Hmm, oke lah, lu akurat secara secara angka, skor dan hmm, kemenangan tim, bahkan kemenangan tim. Tapi yang ingin gue tanyakan, betul. Nah, pertandingan kemarin, kemenangan yang seperti yang kita tahu ya, akhirnya hmm, Argentina keluar dan menjadi juara Piala Dunia dengan drama-drama yang gue kaget banget sih. Prancis bisa ngejar, gue juga kaget dan tapi dari semua yang terjadi di kemarin nih Piala Dunia kemarin si hmm. Argentina Prancis ini semua sesuai dengan ekspektasi lu nggak sih? Atau ada catatan-catatan nggak sih yang yang kurang lebih akan jadi bahan analisa lu malam ini, hari ini? Oke, kalau untuk overall sih sebenarnya eh, ekspektasi gua itu sebenarnya cuma pengen Messi itu komplit secara apa eh, apa yang udah dia tempuh ya. Ya, Karena gelar, gemes aja gitu. Tinggal satu ya, doang. ya, Lu gak bakal bisa ikut lagi ke dunia berikutnya gitu. Lu udah umur berapa? Itu sih sebenarnya ekspektasi gua. Cuman kalau dari apa permainan eh, si Lionel Scaloni menurunkan pemain-pemain yang kemarin ya, ya. menurut gua itu ada salah dan ada benar. Cuman patut dia acungkan jempol buat si Didier Deschamps itu ya. Karena Ngomongnya gimana, Peter? Sorry, menurut gimana? Didier Deschamps, 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 iya. Deschamps. Nah, itu pasti orang-orang yang kayak kita yang amatir ini aneh banget ngelihat kayak Dembele, Giroud itu ditarik belum istirahat gitu. Iya, Menit iya. 42 dia udah ditarik. Kalau Muani masuk, terus Lilian Thuram anaknya Markus masuk. Nah, itu menurut kita Giroud yang udah golin banyak, Dembele yang udah bermain bagus selama di grup kok ditarik di final gitu kan aneh menurut kita ya. Ternyata efektif banget. Ternyata di babak kedua menemani Dembele di depan itu Kolomwani dan Marcus Thuram itu dimasukkan. Gue secara apa kalau menurut gua nih secara opini karena pemain Argentina kan kita tahu sendiri badannya nggak nggak terlalu tinggi ya. Sedangkan yang dimasukkan kayak Muani, terus Marcus Thuram itu tinggi dan itu mungkin yang dibutuhkan oleh pelatih Prancis nih untuk mungkin hold bola lebih lama, terus main apa crossing segala macam. Dan menurut gua patut diajukan jempol lah buat eh, pelatih Prancis dan untuk apa si Scaloni di sini gue nggak tahu si Angel Di Maria kenapa diganti ya sama Akuna itu di menit kalau nggak salah udah babak kedua menit 64. Iya. Nah ketahuan banget di sana
Scaloni ini pengen bermain lebih bertahan. Nah, di sini kesalahan dia. Karena 2-0 menurut gua bener-bener belum aman ya. Belum, Kayak belum. gitu. Ya kayak gitulah, gol yang sangat apa ya, cepat banget dari Kylian Mbappe, cuma 1 menit 37 detik katanya ya, apa 37, 1 menit 37 detik dia langsung golin dua tuh. Ya, Menurut gua keren banget dan bisa keren ya. hat-trick di partai final, keren. Keren. Mungkin satu-satunya player yang hat trick di partai final tuh Mbappe doang kali. Enggak ya? Kayaknya sih iya ya. Itu Kayaknya iya. mencetak sejarah sih gitu. Ya, meskipun dia nggak menang juara ya, ya minimal hat trick lah, lumayan lah ya. Hat-trick lah, terus dapat gondol apa top score juga kan. Top Oke score. lah. Ya. Mungkin ada yang hat-trick ya, mungkin masih skema dulu kali. Kita kan nggak tahu kan. Dulu Ya. kan golnya gede-gede tuh. Ya. Nah, kalau lo melihat pertandingan kemarin tuh bener-bener final yang lo impikan nggak? eh ya sebelum sebelum ya nanti kita akan ngebahas tentang Maroko dan Kroasia ya Tir. Tapi untuk Maroko. Argentina Prancis ini emang sesuai prediksi gue Hmm. sebenarnya meskipun skor Nah, mm, skor skornya nggak nggak sesuai oh yang dan apa-apa. kemenangan tim juga bukan tim pilihan gua tapi karena berhubung gua fans Messi ya gua sangat senang sekali Messi Messi juara ya gitu. Ya gua Hmm. menyadari ini karena eh, dua tim ini sama-sama memiliki bomber yang amat sangat tajam seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Ini mereka akan saling jual Hmm. beli serangan dan yang ngegolin banyak sih akan ada Nah, banjir gol dan emang sesuai gitu. Memang prediksi sesuai. kemarin tuh gue adalah 2-1. Ternyata emang lebih Hmm. lebih dari 2-1 dan ya kayak gitulah. Dan em, gue mungkin ngasih ya ini banyak faktor ya gitu melihat kemenangannya Argentina ya terlepas dari Hmm. permainannya Argentina sendiri ya gitu. Gua kemarin baru tahu kalau ternyata stadion yang dipakai sama Argentina ini adalah stadion ketiga kalinya, sorry. Pertama waktu dia kalah lawan Arab Saudi, kedua waktu dia Hmm. menang lawan lawan siapa ya? Belanda, Lawan Belanda bukan? Belanda apa Kroasia gitu lupa dan ini yang terakhir gitu dan eh, banyak orang yang memprediksi kalau Argentina Oke. akan lebih nyaman bermain di stadion yang dia udah mengetahui ya sudut-sudutnya, rumputnya, Hmm. dia udah nyaman lah di sana dan udah kenal lah intinya kayak Iya, rumah sendiri gitu. betul. Dan itu secara stadion dan stadion itu memiliki catatan bahwa pendukung Argentina jauh lebih banyak ketimbang pendukung Prancis. Artinya Hmm. secara pendukung ya kalah jauh sebenarnya gitu. Maksudnya kayak Argentina kayak berasa main di rumah sendirilah dengan supporter yang sebanyak itu gitu. Dan itu Iya. terjadi rekor eh, rekor salah satu pertandingan Piala Dunia yang sold out, bukan sold out, yang penuh gitu. Jadi kayak pertandingan Arab Saudi, Penonton terbanyak. ya Arab Saudi, Kroasia itu selalu ketika di stadion itu emang sangat ramai sekali gitu. Jadi dan kemarin juga diamini oleh Hmm. ternyata secara head to head pendukung ya pendukungnya Argentina itu jauh lebih banyak ketimbang Perancis. Mungkin kita bisa Prancis. menjadikan ini menjadi salah satu data untuk disampaikan menjadi salah satu faktor kemenangan di mana mental ini menjadi peranan penting Tira. Kenapa? Karena adu Hmm. penalti itu bukan masalah skill gitu, bukan masalah Iya. ya ada sisi keberuntungannya juga, tapi eh, butuh orang yang bermental baja menghadapi situasi di mana seluruh beban negara itu ditaruh di pundak satu pemain dan dia harus ngegolin gitu. Itu kalau sudah babak adu Iya. penalti, beban itu amat sangat eh, amat sangat tinggi dan mental itu menjadi Tinggi. bermain peranan dan menurut gua salah satu yang bikin pemain Argentina ini jadi lebih kuat yaitu ya supporternya itu sendiri gitu.
kayak gitu, Hmm, kayak gitu. Itu berarti berarti dari penonton ya. ya salah satu faktor gitu. Itu kalau dari faktor eksternal ya gitu. Nah kalau dari permainannya nih ya, kalau dari permainannya gue jujur di babak pertama gue sangat amat sangat kaget kalau Argentina itu ngepres. Oh, lu lihat sendiri ya. Argentina tuh Sangat ngepres. ngepres banget ya, ngepres banget parah. Dan gua sampai geleng-geleng kepala, ini Prancis kok kerebutnya gampang banget tuh, ngerasa gitu nggak? Dan salah satu hal lainnya adalah ya lu menyadari lah Dembele sama Giroud ditarik ya, ditarik sebelum babak kedua ya, di Ya, babak pertama bukan sih? Itu karena kalau lu li- babak lu pertama. perat, hmm, kalau lu perhatiin bola itu cuma nyampe tengah doang, nggak sampai ke depan tir. Jadi emang suplai bola itu Iya emang benar. amat sangat sulit karena pressingnya Argentina yang sangat Gen. ketat banget dan bagus ya gitu. Jadi dan kelihatan banget Argentina mainnya amat sangat barbarian sekali gitu. Dengan penuh semangat ya kita bisa lihat lah badan emang kalah Jauh. jauh, bodinya segala macam. Tapi mau kena kagak kena, hajar dulu. Wah, kita bisa ngelihat kayak lulusannya Atletico Madrid, Tir. Raul de eh Raul de Paul ya, Rodrigo. Rodrigo de Paul, waduh, Paul. itu rusuh banget sih, gubrak gubrak gubrak. Yang penting hajar dulu deh, kena apa kagak itu urusan belakang. Tapi itulah yang gue ngelihat semangatnya Argentina itu yang terpancar di babak pertama dan gue ngerasa wah kalau gini terus sih Prancis bisa kalah dan terbukti dan gue ngelihat 2-0. Wah, gol gol keduanya si Di Maria juga itu hasil counter attack yang ciamik banget ya, Iya, langsung cepet set benar. set set Di Maria di depan langsung, aduh. Aduh, dan gua ngelihat di situ sebenarnya kalau sebenarnya Di Maria itu jarang dimainin ya di Piala Dunia kali ini ya. Di Jarang, di jarang. final dia malah dimainin, menurutku bagus. Konde itu jadi ayam sayur Tir kalau lu perhatiin waktu lawan eh, lawan Di Maria. Jadi jadi ayam sayur ya. Iya, karena gini, maksudnya Konde itu kalau bisa kita lihat sebenarnya bukan di posisi yang sebenarnya, Mas. Dia itu aslinya itu CB. CB. Tapi, Tapi dia kayak iya, kayak RB gitu Tir. iya karena di Barcelona, Oh, dia di Barca. Sevilla, Barca. Ah, Jadi dia kan awalnya di Sevilla. Sevilla itu dia lebih nyaman bermain CB. Cuman waktu itu ada bek kanannya yang cedera, makanya Konde dipaksakan untuk menjadi RB. Dan di sana dia bisa lah jadi RB. Cuman naluri menyerangnya, crossing, passing, dribbling segala macam itu benar-benar apa jauh banget ya dari RB-RB yang seperti Benjamin Pavard, terus Mukiele. Pokoknya iya. sebenarnya ada pilihan yang lebih baik, eh, naluri penyerangannya lebih baik segala macam. Kayak Tapi Pavard ini Tir. iya, Benjamin Pavard itu kan kalau kita lihat flashback ke 2018 dia kan golnya indah banget dan itu pas lawan Argentina gitu. Kenapa nggak dipasang aja Pavard dan pas di musim ini di Bayern Munchen juga nggak jelek-jelek banget sih dan dia bermain dengan bagus. Maksud gue pemilihan seperti itu mentang-mentang si Xavi memainkan Konde di Barcelona sebagai RB, nah di Deschamps nih ikutan gitu jadi RB kayak gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi gue ngelihat sebenarnya ya, ya lu lihat sendirilah berapa kali tuh Di Maria ngegocek Konde lewat terus gitu. Gue ngelihat kayak Mm-mm, emang emang kalau diperhatiin kan aliran bola ke arah kiri terus ya, di mana di betul. kiri itu ada Di Maria gitu. Dan kosong kosong terus dan emang beberapa kali gue lihat emang pertahanannya itu banyak bolongnya sebenarnya, banyak ruang kosong sebenarnya dan itu tuh Hmm. dimanfaatkan oleh Argentina sebenarnya. Dan Ya, em, kalau kita presi lihat dari gol gol pertama deh Mas. sebenarnya gue nggak suka ya sama gol penalti sejujurnya gitu. Tapi Mm-mm. eh, gol penalti Mau itu gimana kan lagi gitu hasil ya? penetrasinya Di Maria kan sebenarnya. Penetrasi Di Maria Iya,
didorong sama Dembele ya. Dembele. Ya, Nah, menurut lu tuh pelanggaran nggak tuh? Karena menurut menurut gua, eh, kan, misalkan ada VAR segala macam. Nah, kenapa wasitnya ya, nggak pakai VAR kayak gitu? Itu sih sebenarnya yang gue bingung. ya, Dan itu nggak ada, sebenarnya kalau dilihat dari replay juga kontaknya juga sedikit gitu iya loh. betul. Gua itu dia Tir yang salah satu alasan juga kenapa gua nggak suka gol itu adalah karena emang kontak fisiknya sedikit. Maksud gua ya namanya orang defense, ya kontak-kontak dikit mah wajar lah gitu. Nah, Hmm, cuma maksud gua ini menurut gua Di Maria emang didorong, tapi dibikin mental aja sih gitu. Jadi kayak agak lebay gitu. Jadi ya lebay, iya. buat gue pribadi emang menurut harusnya itu nggak penalti harusnya ya. Sama gue juga. Mm-mm. Dan sebenarnya teknologi VAR ini gue juga bingung kalau nggak salah di tengah-tengah pertandingan tuh ada yang hands ya. Pemain Iya, Prancis kalau nggak salah nggak, hands. Cuma nggak dipeliwit waktu itu iya, lagi corner apa ya kalau nggak salah ya. Lupa gue kagak dipeliwit. iya sebenarnya sebenarnya gue juga belum tahu ya kayak keputusan wasit handsball ini seperti apa. Karena ada beberapa bola yang kena tangan itu diperbolehkan. Nah, Misal atau kayak dia tuh apa menutupi muka kayak apa menjaga tubuh kayak kayak dari tendangan kayak gitu-gitu masih boleh sebenarnya. Nah, itu yang belum 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 gue tahu sejauh mana nih boleh dan tidaknya itu sih. Makanya kita masih bertanya-tanya, kok yang kemarin nggak handsball? Kok yang waktu itu handsball? Nah, sebenarnya ya, ada peraturannya sih kayak gitu. ya. Soalnya kita amatir, kagak tahu. Amatir, iya. Kita nggak sekolah wasit. Gitu Tir. Iya, terus banyak catatan-catatan juga Tir. Apa namanya? Kayak iya, satu gol pertama itu menurut gua nggak kurang gol kurang kurang asik ya sebenarnya gitu. Hmm, Dan ya suplai bola ke Mbappe dan Giroud tuh juga susah, makanya ditarik dan mereka memasukkan siapa tuh? Thuram sama siapa ya? Marcus Kolomuani. Kalau mana yang dia lebih cenderung bermain di tengah ya? Eh, makanya kemarin sih ada banyak pergantian posisi dari Mbappe. Jadi pas pertama tuh Thuram di kiri, terus Mbappe di tengah, Muani di kanan, kayak Ya. gitu. Terus nggak lama kemudian Mbappe kiri lagi, Thuram yang di tengah. Oh iya benar 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 benar. Mm-mm. Kadang di kanan, kadang di kiri yang kayak gitu-gitu. Tapi Iya, ya dari situ sih sebenarnya kebaca ya tujuannya Desam itu emang ingin menyajikan suplai bola yang lebih matang gitu. Karena iya betul. terbukti dengan masuknya mereka mulai ada nih suplai-suplai bola ke tengah dari sisi Turam, dari sisi kiri, sisi kanan kayak gitu-gitu. Mulai ada dikit-dikit kayak gitu. Kayak gitu tuh, udah Terbukti kan? terbukti gitu. Nah, dan menurut gua salah satu kesalahan fatal Argentina salah satunya adalah menarik Di Maria. Menurut Betul. gua, menurut gua itu salah sih, salah banget gitu. Kenapa? Nah, Karena Di Maria mainnya lagi bagus di situ dan gua heran kenapa ditarik gitu. Dan gua berasumsi jangan-jangan dia itu ditarik ya karena udah 2-0 bentar lagi menang. Udah tarik aja dah gitu. itu. Kasih kesempatan buat yang lain buat main juga gitu. Yang yang diganti Di Maria, yang ngeganti Di Maria adalah saudara kembarnya Carlos Una. Tevez, Akuna Matata, pendek badannya gempal, kagak jelas tuh orang gitu, Empat. kagak Lehernya jelas tuh. pendek. Nah, iya, Lehernya pendek. layarnya pendek. Tahu deh, menurut gue itu orang paling kagak jelas itu permainan jadi agak Iya. berantakan dan dia emang seperti yang lu bilang ya gitu. Kalau gue perhatiin dia gerabak-gerubuknya buat defense itu bagus, tapi buat offense, Iya. aduh kacau lah operan-operannya Kacau. kurang gitu sebenarnya. Karena karena posisi terbaiknya adalah LB sama wingback sih. Nah, Akuna. iya, iya itu dia. Itu salah satu kesalahan besarnya ini ya Argentina gitu. Mm-mm. Ya kalau menang terus, kalau apa namanya kalau mampu mempertahankan skor kemenangan hingga akhir pertandingan.
Kalau dibales 2-2 itu dia gue udah mulai mikir nih, ya elah capek deh. Capek Tapi deh, gue seru. seru banget ya, seru banget. Nah, ini dia nih di babak di babak kedua Prancis mulai ngepres. Yang tadinya Argentina di babak pertama Argentina yang ngepres. Kalau lu perhatiin Prancis. Prancis yang mulai ngepres, dia udah mulai Iya, sering-sering dapat bola nih. Biasanya kan bola tuh possession ball lebih ke Argentina kan gitu. iya. Prancis ini mulai ngepres, mulai megang bola terus segala macam dan yang paling ketara dan kita bisa lihat di pertandingan saat itu adalah Argentina sudah mulai kehabisan tenaga. Tenaga, Udah pada benar. jalan semua ya, ya itu salah satu efek dari permainan gerabak, Pressing. iya pressing gerabak gerubuknya Argentina ala Atletico Madrid, gerabak gerubuk gerabak Hmm. gerubuk gitu. Emang hasilnya positif sih, bagus, tapi sangat amat sangat menguras tenaga. Dan ya salah satu orang yang paling kelihatan banget adalah Rodrigo de Paul. Babak pertama bagusnya bukan main tuh. Iya. Babak kedua Hmm. jatuh dikit nggak bangun lagi loh. Maksudnya musuhnya dibiarin lewat aja gitu, capek dia, Bener nggak? Dia akhirnya Benar, di benar, benar. di extra time atau di mana gitu dia baru diganti, ditarik, ditukar sama siapa tau. Kayak gitu. Sama ini Eh Paredes, Paredes. Paredes gue suka Paredes sama dia nggak kenal takut dia. Gue suka sih sama dia. Dia lumayan Iya, barbarian juga. itu biang kerok, biang Iya, kerok. Ben Kero kenapa, Iya kan kemarin yang pas lawan Belanda kan dia nendang ke bench. Oh iya benar. Iya benar-benar. Tapi gue suka mental nggak takut tuh kayak gitu. Berani, bagus. Iya, Terus apa sih namanya? Ya udah, akhirnya 2-2 dan gol keduanya Prancis itu dari Mbappe oke ya gitu. Gua oke gua mem, banget. gua emang sih kalau kita lihat ya, ini mereka tuh kayak spekulasi-spekulasi gitu loh, oper-operannya, umpan-umpannya kan umpan-umpan lambung. Lambung, lambung. Spekulasi gol kedua ini juga gua kaget sih gitu. Sebenarnya kan Lampung umpan lambung terus dioper, Mbappe lari, gua kira bakal ditahan dulu sama Mbappe. Hmm, Sama kagak, lu langsung tendang cus. Wah, gila. Dan kipernya itu telat reaksinya gitu. Udah masuk deh. iya, Dan itu menurut gua membuktikan kelasnya Mbappe emang menjadi salah satu striker tertajam saat ini itu aja. di Benar. di dunia sepak Piala bola dunia. Piala Dunia. Nah, Iya, udah nih ya, Perancis kebakaran jenggot, udah bersemangat segala macam. Di saat yang sama, Argentina kehabisan bensin, Messi udah mulai jalan, De Paul nah, udah nggak semangat. Dan salah satu yang nah, nama yang lu sebut kemarin itu adalah McAllister, Gue baru merhatiin di situ ternyata dia mainnya bagus. iya, Dia berapa kali dia ngelewatin orang, parah. Parah. Tapi kok namanya Dari kayak pemain awal, Inggris ya? iya dia keturunan Scotland. Tapi warga negara Argentina. Iya, Argentina. Ya sama Eh, kayak gue lah kan gue ada keturunan Portugal, kayak sama kayak gue Portugal. gitu lah. Jerman Eh, ada gue. oh, lu Portugal, Jerman, apa Eh, Kongo eh, ya? Bang, bukan dong, Burkina Faso. Nggak, maksud gue gini, dari sisi Argentina emang kecapean, tapi dia memasukkan sejak apa disamakannya kedudukan, dia memasukkan beberapa striker seperti Lautaro Martinez. Aduh, itu orang kagak Terbukti, jelas. bukan nggak jelas, terbukti di mana di gol ketiga dari Argentina tercetus dari Lautaro Martinez. Udah dong, Itu fakta itu. itu gue setuju, Tapi sebelum gol ketiga itu Hmm, tercipta, ada ya, dua peluang dia, emas, ya benar. Gue sebel sama dia. Dua peluang emas Itu yang kalau nih, dia langsung sambut, kelar itu udah. oke boleh kita ngomong itu. Cuma di sini back yang dihadapi Lautaro bukan sembarangan back, Mas. Di sini Dayot Upamecano ini bener-bener monster gitu loh. Dengan dia nahan bola dulu, terus dia blockingnya ternyata jauh banget, terus badannya juga keker. Apalah daya, Lautaro Martinez tinggi cuma berapa? Ya. Cuman dia mempunyai insting
bener-bener striker sejati, bener-bener poacher, pressure Iya, forward yang nggak ada kenal capek, itu bener-bener di Lautaro. iya, Terbukti Argentina bisa golin untuk yang ketiga kalinya. iya. Tapi gue lebih setuju sebenarnya sama Dybala sih. Dybala suplai bolanya Hah? masih bagus, masih kepegang. Lu perhatiin deh, dia dioper tuh kadang bola lepas sama sama siapa? Lautaro. Lautaro Martinez. Kalau Dybala Emang siapa? Lautaro itu ibarat kalau lo tahu Filippo. Dia nggak bisa megang bola, tapi position, insting, menyerang segala macam itu di atas rata-rata. Nah, menariknya di Bala, kenapa dimasukkan? Gue tahu banget itu pasti ngincer untuk jadi penendang Penalti. penalti. Iya, Karena set piece dari eh, free kick, penalti itu di Bala oke lah, bagus banget. iya. Terbukti kan deh golin. Iya, itu gue udah menyadari sih Tir emang karena yang diganti itu adalah De Paul ya kalau nggak salah ya. Bukan Siapa Tir? si Dybala, si siapa bek kirinya tuh Iya, Tagliafico. pokoknya kan ada dua, si Mm-mm. Alvarez sama satu lagi Mahrez. itu. Nah, gantinya Lautaro sama Dybala gitu, dua penyerang dan itu terjadi di Masuk lagi Pezela, Pezela. Pesela ya. Iya, Dan itu bek kiri. diganti ketika extra time kan. Artinya kalau kita Iya, baca sebenarnya yang Argentina incer adalah adu penalti nih arahnya ke sana betul. kayak gitu. Iya. Karena kan digantinya tuh udah menit 120-an kalau nggak salah. Iya, udah extra time. Iya, udah extra time. Udah mau habis itu tinggal penalti doang. Iya. Nah, Terbukti. itu dia Tir. Gua ngelihat ya sebenarnya ya. Itu gue deg-deg ser juga Tir sebenarnya tuh di extra time tuh. Extra time tuh Argentina Karena kayak udah lemes gitu apa? loh Tir. Lemes banget. Yang Iya, seger-seger tuh kayak siapa ya? Yang masih mau lari lah. Gue perhatiin kiper. tuh McAllister masih mau lari. Acuna, Mm-mm. si kaki jelas itu. Messi sendiri aja tuh udah, aduh capek gue lihat ya, elah capek. Dan itu Iya. terpancar di wajahnya pemain Argentina. Pas gue ngeliat wajahnya Prancis, mukanya seger-seger semua gitu. Maksudnya mukanya biasa aja kayak nggak kecapean gitu. Apalagi Mbappe ya, elah ini mah ini nih bisa bisa kelar. Tapi untungnya untungnya terjadi gol ketiga itu di Argentina ya. Gua juga Hmm. kaget sih gitu. Ini wah wah masih bisa ya. Dan gua kaget Terus lagi sih adalah Prancis ada-ada aja. Itu handball ya? Kalau gol ketiga Prancis deh. handball. Iya, si Handball. siapa? Montil, Montil. Otamendi, Bukan si Montil, Montil. Montiel. Mon- Iya. iya, Montiel. Waduh. Gua udah Itu memperkirakan nih, wah. terjadi di menit 118, lo bayangin 2 menit Iya. lagi kelar. Iya 2 menit lagi kelar. Iya, Aduh. 2 menit lagi kelar. Aduh. Ibaratnya memang bola bundar. Itu benar-benar final impian. Iya. Seru banget. Seru Nah, banget. dari penendang penalti gimana itu, Mas? Apa Ya. sih yang diperlukan nih dari seorang penendang penalti? Apakah itu skill, terus apakah itu composure kah? Apakah sering latihan, shot dengan kencang? Menurut lo gimana? Ya, kalau menurut gua sih latihan tuh udah pasti ya, Tir. Ya, Mm-mm. namanya latihan mah pasti ada sesi set piece apa namanya untuk adu penalti. Pasti mereka udah memperkirakan gitu. Cuma ya balik lagi Iya, yang seperti yang gue bilang kalau di awal. turnamen sih pasti. Yang gua salah satu yang pernah gue bilang di awal itu adalah salah satunya adalah ini terkait mental gitu. Lu geter nggak di depan gawang gitu, berhadapan Hmm. satu lawan kiper gitu. Mm-mm. Kalau geter, aduh sulit itu. Kebaca, auranya itu kebaca ini. Wah Baca. ini orang geter nih gitu, goyang nih Oke, gitu. kita bahas dari si pertama kali nendang itu kalau nggak salah Messi. Messi, Itu pas bawa bola aja udah gimana ya, udah pede gitu, udah pede karena ya, dia emang kalau di klub juga selalu menjadi penendang penalti. Terbukti dia itu melakukan sedikit fake shoot ya. Pas penaltinya itu kayak berhenti dulu, terus melihat langkah dari Hugo Lloris akhirnya ke kanan. Nah itu ya. emang bener-bener dari Ciri khasnya Messi banget kondisi, lah. iya, dengan kondisi final.
final Piala Dunia yang menentukan, tapi Messi setenang itu. Kan biasanya kalau kalau orang yang takutan ya nendang kenceng aja deh, tapi dia Ya, enggak. ya, ya. Benar-benar pemain profesional. Terus kedua Mbappe, gimana tuh Mas? Wah, kalau Sempat Mbappe ketepis loh, sempat sempat ketepis ketepis. loh itu. Oh, Tapi oh. kenceng banget ya. Itu mau Iya, dia nebak gimana juga udah ketahu, tahu ke kanan. benar, Kenceng banget itu. Makanya gue juga, aduh, kenceng ini mah. banget. Dan gue ngelihat emang dari kemarin ya Mbappe tuh kalau nendang kenceng-kenceng semua, Tir. Betul, Emang betul. Dan terarah gitu ya. dan terarah Akurat. itu dia sih. Dia salah satu bomber bomber mantap sih menurut gue emang. Kalau Messi kan masih kayak ada, aduh gue udah tua jangan kenceng-kenceng kali ya. Iya, Pelan aja deh gue. Gue iya. main pinter aja deh kayak Dia gitu lebih emang. lebih lebih pakai otak ya. Ya lebih pakai Nah, otak gitu. penendang kedua Argentina Paulo Dybala. Nah, di sini gua udah feeling ini mah udah pasti gol, merem aja Ah, udah pasti gol. Ternyata terbukti. iya. Kalau Karena emang Dybala bagus emang banget penaltinya. emang emang bagus sih itu sebenarnya. Dybala itu salah satu jagoan gue di Juventus der itu. Jadi emang gue mengenal Benar. Dybala udah lama dari zaman dia di Palermo Benar. gitu. Jadi emang Iya, Dybala tuh bagus dan ketika dia pindah ke AS Roma gue sangat benar, menyayangkan. benar. Kenapa? Karena kelasnya Dybala itu bukan kelasnya AS Roma gitu. Kelasnya Dybala Dia tuh udah tua. menurut gue kayak kelas Barcelona, kelas Madrid, kelas-kelas klub-klub Hmm. besar lah gitu yang bersaing di papan atas. Bayern Munchen itu gue ngeliat Dybala tuh nggak aneh gitu. Tapi AS Roma gue ngeliat Dybala, kita jadi ngebahas Dybala nih. Gue sangat aneh sekali meskipun terakhir AS Roma mampu juara UEFA ya bersama Mourinho. UEFA Cup. UEFA apa FA Cup? Tahu deh. Pokoknya terakhir sama Mourinho itu menang juara Piala Eropa gitu. Nah, ya gue Oh iya, emang eh Mourinho menang, tapi oh belum iya. tanpa Dybala. Lu gimana nih? Bukannya MU, MU. Kagak, Bukannya MU MU kan ya. kagak juara apa-apaan. Oh Roma. Oh Roma iya. ya, Oh iya Roma benar. asuhannya Mourinho sebelum Dybala masuk, yang Oh lawan sebelum. siapa itu Iya, ya gue iya. lupa. Kayak gitu. Terus gue Ya udah pokoknya mengenal lah itulah. Dybala mah udah asal lah meskipun ya tendangannya tuh ke tengah ya dia ya, ke tengah tapi ke atas. Hmm, Heeh. Ya iya. udah cakep lah itu menurut gua ya udah. Nah, Maksudnya, nah kalau Prancis, nah, penendang selanjutnya Kingsley Coman. aduh, Kingsley Dari Coman, mukanya aja udah kelihatan grogi. Coman, Grogi deh. Iya. grogi, grogi. Kingsley dia kayak jalan somai deh. Kingsley, Batagor Kingsley. Gua sebenarnya ya, gua mengenal Kingsley Coman itu dari zaman dia di Juventus dia. Dia kan Hmm. ke Juventus, abis itu ke Bayern kan, dari Bayern dia kemana lagi tuh? Sekarang ke masih dibayar. Masih di Bayern ya kayak gitu. Dan dari Mas, dulu dia tipikal supply bola. Dia kan sayap kan sebenarnya. Jadi dia saya winger bukan winger. bukan tipikal bomber yang harus dikasih tugas untuk mencetak gol adu penalti. Jadi Iya. secara background sejarah ya, emang tidak kaget ketika dia itu geter ketika harus Mm-mm. mentalnya kurang kuat sebagai bomber gitu. Jadi wajar lah kalau ketahuan sama siapa kiper Argentina? Martinez. Ya, Martinez. Iya, wajar lah gitu menurut gue. Itu sangat wajar. Kalau menurut lu gimana, Tian? Menurut gua kita tahu sendiri Kingsley Coman, yang kita tahu dia cuma menang speed, nggak Ya, punya finishing, tendangan jelek segala macam. Dia cuma bisa gocek, larinya cepat udah dikasih penalti ya, dengan mental yang belum mumpuni, dengan skill tendang yang belum memadai, ya terjadilah, eh, kebaca banget gitu loh, kebaca banget dari Martinez. Nah, lanjut, yang selanjutnya Paredes. Nah, Paredes juga ya pemain tengah ya, udah pasti kayak nendang, ngoper tuh udah bagus sih sebenarnya, ketenangan segala macem, hold bola, udah pasti lah penalti buat pemain tengah tuh oke lah. Paredes tuh masuk ya, Paredes ya? Masuk, masuk. Nggak ada yang nggak masuk, Argen, masuk semua. Eh, satu gagal kali, Tir. Masuk semua, Pak. Iya, Tir. Ternyata pas gue cek Argentina masuk semua, Tir. Oh iya, Paredes masuk ya? semua dia. Paredes. Paredes, oke, Paredes. Nah, penendang dari Prancis yang nggak masuk untuk kedua kalinya itu, ini bikin gua bingung ya, karena
secara tendangan dia kemarin golin dari jarak jauh. Ini si Tchouaméni. Cuma nih, Ya, lupa gue dia ke tepis apa keluar ya? dia keluar, keluar, Keluar ya? keluar. Iya, ke kiri kalau nggak salah. Ya, Nah, itu mungkin ya dari umur juga masih muda, mungkin belum cukup lah untuk menjadi apa penendang penalti. Nah, kalau dari menurut lo nih, Koman sama Tchouaméni ada nggak pemain Perancis yang menurut lo lebih pantas gitu? Secara logika nih ya, kenapa nggak striker gitu? Kenapa nggak Thuram, Muani gitu? Yang udah jelas-jelas lu striker gitu, tugas lu kan nendang bola segala macam pasti punya naluri gol yang lebih bagus gitu. ya, gue Kenapa setuju harus sih. si Koman sama Tchouaméni? Iya, Hmm. seperti Dan yang, terbukti si Kolomuani kan golin terakhir. iya, seperti yang gue bilang, Tir, emang secara mental nih belum masih goyang lah gitu. Hmm. Makanya dia agak panik tuh, Hmm. dia nendangnya terlalu ke pojok gitu. Belum Hmm. belum Hmm. belum siap dan bener apa yang lu bilang. Harusnya ya Hmm. kayak Turam itu udah terbiasa nge-shoot atau ambil adu penalti kayak gitu. Iya. Tapi malah diambil Hmm. Chouameni. Chouameni posisinya playmaker ya? Apa sih dia? eh ya box to box lah, box Box to to box. box. Maksud gua bukan bukan yang day to day-nya itu ngegolin dia. Tugas utamanya itu bukan bukan tugas Iya. utama gitu. Jadi dia kalau ya kurang lah, dia kurang kurang mentalnya, masih muda, belum 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 kuat Semoga. ya. Tapi lu tahu nggak sih nendang pertama tuh Prancis apa Argentina dulu nggak sih? Siapa dulu eh ya? Prancis dulu. Prancis. Prancis dulu, salah kita Nah, berarti tadi. fakta yang ya, salah salah. Fakta yang Hmm. unik adalah katanya penendang pertama itu kalau di apa secara data penendang pertama itu kebanyakan kalah tuh Mas. Maksudnya gimana Tir? Kebanyakan kalah. I- iya, jadi misalkan dari apa dari 100 pertandingan penalti-penaltian 70 tim yang nendang pertama itu kebanyakan kalah gitu. Oh, kalau dandang duluan kalah gitu. Hmm. Ya Prancis Nah, bener kalah. iya. Jadi tuh makanya masih diperdebatkan sama FIFA apakah penalti-penaltian ini apa eh, jadi penentu gitu, penentu kemenangan. Apakah makanya ada rumor dulu penalti ini bakal dihapus dan diganti dengan golden goal aja Golden kayak goal. gitu. Golden goal tuh gimana Tir? Golden goal tuh babak extra time pertama kali yang nendang apa yang golin itu dia pemenangnya kayak dulu siapa Ya, oke seru. si Senegal iya kayak gitu. Udah penalti aja lah. Maksudnya itu kan cuma dari statistik berapa berapa Iya, berapa yang pasti kalah, berapa persen? 70%. Ya Maksudnya dari itu. dari 170 yang kalah. Maksud gue ini tuh nggak, agak-agak ini tuh generalisir sih Tir, gitu. Kalau kita Iya. ngomongin secara psikologi ya, nendang duluan itu Hmm. pasti beban. Nah, Itu udah pasti gitu. itu Secara maksud gue. Mungkin kita itu. kan balik lagi, penalti dulu siapa duluan kan ditentuin pakai koin kalau lu nonton tuh. Nah, Lu pilih iya duluan sih. atau apa gitu waktu Messi lempar koin sama si Hugo Lloris tuh. Jadi Mm-mm. kalau nggak salah yang menang waktu itu si Loris ya, kalau nggak salah ya koin nih. Enggak, kalau setahu gua itu eh, jadi di koinnya itu ada warna. Misalkan warna merah itu pertama apa eh, dan warna biru itu kedua. Jadi si Argen tuh misalkan warna merah, kalau keluar si Prancis biru, kalau keluar warna biru ya udah berarti Prancis pertama gitu. Itu setahu gua Ya, aturan koin. Dan yang kedua ya, itu kalau nggak salah menentukan tempat mau di gawang yang kanan atau gawang yang kiri. Kayak ya, gitu. ya, ya gitulah Tir. Jadi menurut gua nggak apa-apa sih Itu Tir, seru. masih sah ya. Iya, penalti itu menurut gua juga seru juga sih sebenarnya, karena Seru. seru seru juga gitu. Kalau golden goal sih ya elah gitu doang gitu. Kalau Iya golin udah langsung. udah gitu nggak ya, kurang seru sih ya. Tapi ya kalau lu bilang 70% pasti kalah, 70% kalau gue lebih percaya secara psikologi beban nendang duluan tuh
beban gitu. Kayak lu tiba-tiba ditunjuk Mm-mm. lagi baris, lu duluan sana, lu disuruh bawa buku Pancasila, bacain Pancasila tiba-tiba gitu, anjir gitu. Mm-mm. Beban lah pasti, malu gitu. Kalau gol, kalau Karena, kagak, aduh. nah kalau enggak tuh yang jadi mental bisa down banget sih. Ya, that's why penendang pertama itu sangat krusial. Yang ditaruh tuh orang-orang Sian. penting. Kayak Betul. Mbappe, Messi, Messi itu udah oke. dan penendang kelima itu juga. Sebenarnya kalau kalau penendang kelima tuh pasti gue yakin di Argentina tuh Lautaro. Itu terjadi pas lawan Belanda. Iya, Iya. iya, benar-benar. Dan lagi sebenarnya Argentina tuh nggak beban juga sih, karena udah unggul dua dua bola kan, unggul dua bola kan sebenarnya. Unggul 2 bola. Iya, Iya. jadi maksud gue emang kagak inilah, maksud gue nggak terlalu beban lah gitu. Gitu Iya, Tir. tapi terbukti yang menang pertama kalah. Tetap loh. Eh, Ah, terlepas itu ya, emang materi hmm, materi Argentina tuh lebih siap tenang final tuh Tir. benar. Pemain-pemainnya Lautaro Martinez yang lu Ya, sebut belum turun, Dybala, Messi, benar. emang lebih gahar-gahar. Nah, coba lu lihat Benar. materi Prancis. Kagak Iya mesti sih. nendang pertama sih menurut gue Tir. Coba Messi apa Argentina yang nendang duluan, gue yakin tetap Argentina yang menang. Menang ya. Feeling gue ya Iya gitu. sih. Secara materi pemain menurut gue mereka tuh lebih lebih tangguh gitu. Iya. Benar sih. Dari pergantian pemain yang banyak tuh kebanyakan pemain defense. Iya. Ya karena ya balik lagi sih asumsi gue ya mereka ingin mensuplai bola ke depan karena Kurang. bola nggak nyampe-nyampe ke depan. Giroud ya sampai jualan somai di situ. Nah, dengan koleksi Messi yang udah lengkap, dia udah tamat sih main bola. Iya nggak, Mas? Ya, ya. Tamat udah. Harusnya ya, Apalagi yang mau dikejar. harusnya udah sih dia pensiun itu udah jadi eh, retirement Benar. yang bagus ya, yang berkesan sekali. Bagus. Benar. Menutup Iya. retirementnya dengan sebuah kejayaan dan kemenangan. Mm-mm. Tapi Jangan, dia nggak punya Piala UEFA loh. Piala hah? Eropa. Dia La nggak Liga punya. Champion? Ya, Champion ya, ya kalau pengen diurutin yang paling lengkap ya sebenarnya sih Zidane. Ter, kan Hmm. itu kasta rendah. Iya tahu. Jangan lo ikut-ikutin Barcelona dong, kagak lah. Kagak. Yes. Menurut gua nggak inilah. Messi nggak Nggak tertarik masuk sama, hitungan ya. iya nggak itu nggak masuk hitungan. Menurut gua Messi nggak tertarik sih. Kalau misalkan ada Piala Winners zaman dulu tuh, Messi nggak tertarik. Dia lebih tertarik Liga Champion udah. Iya. Winners, Intertoto. Intertoto kayak gitu. Level tertinggi lah Messi itu kelasnya gitu. Benar. Dari antara klub udah. Dah, Udah lengkap lah dia. ya. Hancur. The Ter, GOAT. ya the Hmm. God dia udah fix the God. Ter, udah nih Argentina, Prancis. Sekarang gua mau ngebahas tentang tempat ketiga, Aduh. Kroasia, Maroko, Tir. Gimana, Tir? Dari lu dulu deh. Ya. Karena eh, Sebenarnya ini enggak harus dibahas karena sangat-sangat tidak bergengsi. Ya, tapi bolehlah. kenapa Ya, Tir harus gue pertandingan. bahas, Tir? Tahu nggak lu Nah, kenapa kenapa harus tuh? gue bahas? Kenapa? Karena ini satu-satunya tebakan gue yang salah, Bener. salah juga nggak? Salah juga. Gue milihnya Maroko deh. Gue salah juga. Dua-duanya salah Maroko. gue. Enggak lah, yang itu bener lah. Kagak. Gue milih Maroko. Lu Kroasia. Oh iya. Iya. Kalau final gue Prancis, lu Argentina. Hmm. Gue dua-duanya kalah salah. Ya sih. Gimana Tir? Kalau menurut lu? Ya, pertandingan menurut gue pertandingan, kalau bisa dibilang ini pertandingan amal ya. Pertandingan yang apa gitu. Maksudnya apa yang mau dikejar, bergengsi pun tidak. Duit Tir. Iya, Kan duit kata lu doang. menang berapa tuh? Berapa ratus miliar? Iya, sekitar 300 lah, 300 kalau nggak salah nih.
tiga. Cuman di sini ya Maroko sama si Kroasia emang kelihatan banget ya menurunkan apa pemain-pemain yang sebelumnya tuh nggak dimainin ya, kayak siapa yang golin kemarin tuh si Mislav Orsic. Terus dari formasi juga berubah, yang biasanya pakai apa eh, Lovren diganti si Sutalo. Terus jadi ada Stanisic dari Munchen, terus ada si Meyer. Ini terbukti kayak ya udahlah, pertandingan nggak bergengsi juga gitu. Ini Ya, orang-orang yang pengen ngerasain Piala Dunia aja udah. iya, iya. Tapi gol keduanya Ukraina tuh, Kroasia bagus tuh. Iya, bagus banget. Orsik, Perisic Orsik. ya, Perisic ya, Hah? Yang golin? Perisic, ya, Orsik, Orsik. Korsik ke Juve. Or, bukan, adalah pemain Dinamo kali. Gue Ah, juga nggak tahu Mislav Orsik. iya, 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 Nah itu gol-golnya juga gol-gol cepet tuh, kayak siapa? Dan yang unik yang golin dua-duanya ini back. iya, Josko iya, Gvardiol sama siapa itu yang kemarin tuh, yang dari kalau nggak salah nomor 20 tuh yang nggak kena iya, ngeblocking. iya. Emang bomber Kroasia tuh nggak ada yang bagus setelah zaman dulu ada Mandzukic, Tir. Itu, Nggak ada yang itu bagus. Emang nggak ada yang bagus. siapa? Eh, Dia kuat di tengah doang. Nah ini yang unik adalah si Gvardiol ya. Sebenarnya ini gue udah cukup lama nih ngeliat dia di mana, di klubnya itu. Emang di FIFA pun baik, dengan pace yang sangat kenceng, badan bagus, fisiknya bagus, strength bagus. Pokoknya ball playing defender banget lah. Bisa bisa apa? Bisa bawa bola, operan bagus, dan terbukti sekarang jadi bintang. Terus katanya sih gosipnya mau dibeli sama City. hmm, hmm, Dan hmm, itu hmm, udah diincar sama Chelsea udah lama banget, nggak tahu jadi apa enggak. hmm. Ya, kalau dari ya gitulah emang emang yang kemenangan Kroasia ya saat itu. Tapi Hmm. ketika ketinggalan 2-1 emang kelihatan banget nih si Maroko. Maroko mulai main terbuka, mulai menyerang, Mm-mm. ngepres. Cuma ya ya gitulah nggak berhasil dibobol. Susah. Iya. Ya Maroko juga cuma Ziyech doang sendirian yang ini ya, kagak ada bomber-bomber lainnya gitu. Yang tajam Iya, gitu sebenarnya tuh nggak. sebenarnya kalau dilihat dari skuadnya si Maroko, bukan pemain sembarangan juga sih. Maksudnya dia ada beberapa pemain dari La Liga, kayak nomor 19 tuh En-Nesyri. Itu kan NS3. strikernya iya, striker Sevilla. Nah, Ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget gitu. Cuman ya suplai bola dari pemain tengah si Maroko emang kurang kreatif sih menurut gua. iya, iya, iya. Ya udahlah emang begitu adanya. Padahal gue Mm-mm. berharap ya Maroko gitu, biar wah ini kuda hitam nih mampu jadi juara pertama kali gitu. Gitu, juara Iya tiga. sih. Cuman di Piala Dunia kayaknya belum ya. Kalau di Ya, Champion kan sering. Ada lah beberapa kayak Nottingham Forest dulu, dulu banget kan, tapi Dortmund, Marseille. ya Kayak Piala masih. Dunia belum deh. Emang emang negara-negara gede aja udah yang sering juara. Dede juga ya. Iya, ya udah begitulah Tir. Kita mau bahas apa Hmm. lagi nih Tir? Udah gitu aja. Mm-mm. Habis Mau ada event apa lagi nanti dalam waktu dekat? Euro. Euro? Betul. Masih Iya dong. lama itu Tir. Ya, 2026 Analisa. Itali. Italia, oke. Udah. Itali. Euro mah gue Itali udah. Kalau pilihan juga Itali lah boleh. Italia agak jelek kemarin. Iya, sebenarnya Itali sebenarnya lagi meregenerasi pemain, dari pemain tengah, back, kiper, striker, lagi bagus-bagusnya sih. Hmm. Ya, 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 4 ya. tahun lagi jadi lah itu. Ya, mudah-mudahan. Ya udah Tir, kayak gitu aja Tir. Video Mm-mm. kita kali ini udah habis dengan konklusinya adalah Argentina emang layak menjadi juara. Meskipun kita akui Tuh, Prancis emang luar biasa ya, mampu membalas dan mengejar ketertinggalan. Emang ternyata iya, mental berperan penting di babak adu penalti. Ya, belum waktunya buat Mbappe menang 2 kali di Piala Dunia belum. berturut-turut. Dan Maroko dan Kroasia juga ya sudahlah,
itu laga amal. Ya udah, gimana Tir? Ada pantun gak Tir? Sebelum Waduh, kita udahan. nggak ada nih. Sampai Eh, ketemu di Piala Dunia 2026. eh, lama amat. Nunggu 4 tahun lagi baru nonton videonya. Ketemu lagi di Euro. Ya, nah, ketemu lagi lah nanti akan ada pertandingan liga-liga. Liga-liga. Ah, emang kita mau ngebahas sepak bola doang, Tir? Oh enggak dong, Apa tuh? tentang kehidupan. Ah, boleh benar-benar kehidupan ya. Iya, 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 iya. Banyak tuh yang bisa kita bahas nanti. bener. Dengan menurut opini-opini sotoy, amatir, Sotoy. ala Mamat dan Atir. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya udah, kalau gitu, eh, kalau kalian suka dengan videonya, tolong di Like, subscribe, like, subscribe. Ini komen-komen, tombolnya nih. komen-komen, Share share-share. ke WhatsApp grup keluarga, share-nya ya. Iya. Iya. Tir, kita mau Hah? Hah? ngebahas Liga 1 nggak? Apa tuh? Liga An, satu, Liga 1 Liga 1. Indonesia. Aduh, lupa gue. Liga cacing. Aduh, mohon maaf nih ya, gue nggak pernah nonton, soal gue bahkan pemainnya nggak ada yang tahu. Sama. Asli. Yang gue tahu cuma ada Beckham. Itu pernah Beckham, ketemu sama, iya namanya Beckham. Pernah main PS sama gue. hah serius loh? Orang mana Serius. Tir? Apa ya, klubnya kalau nggak salah Persib deh. Namanya Ah, Beckham anjir. jago nggak main nih? Ya kalau main bola gue nggak tahu. Main PS sih blee. Orang mana Tir? Nggak tahu orang mana. Orang Indonesia, bukan? Orang Indo namanya Beckham. Mungkin Ya nggak Allah, mirip lagi jauh lagi. Mungkin bapaknya dulu eh, suka kali. kali. Mm-mm. Ya udah, Tapi dia Beckhamnya mungkin pakai BEKAM kayaknya. Bukan, Bekam. bekam, bekam. Ya udah Tir, kayak gitu ya. Nantikan video kita selanjutnya. Nggak tahu kita mau bahas apa ya, nantikan saja. Jangan lupa di subscribe biar jangan lupa bunyikan lonceng biar kalau kita taruh video baru kalian tahu kita Langsung. Benar, sedang naruh video baru. Oke? benar. Ya udah, Jangan bye. pakai YouTube Premium. Jangan. Bye. Bye. Dadah.